salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Malam ini dan waktu-waktu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep atau prinsip atau pengalaman mengenai keselamatan. Pada video atau live TikTok sebelumnya, saya menjelaskan tentang pengenalan akan Yesus Kristus. Ada 6 kali pembahasan mengenai pengenalan akan Yesus Kristus, walaupun memang belum lengkap dan belum mendalam. Tentunya pada waktu-waktu yang akan datang akan saya sampaikan kembali. Nah, pada malam ini saya akan menjelaskan tentang konsep atau pengertian atau pengalaman mengenai keselamatan. Setiap orang membutuhkan keselamatan. Entah dia keselamatan dalam pengertian kehidupan sehari-hari sejak di dalam kandungan ibunya sampai ke dalam kandungan bumi, dan keselamatan setelah hidup di bumi ini dan mengalami sebuah kehidupan atau kondisi yang berbeda dengan kehidupan di bumi ini. Jadi kalau kita berbicara keselamatan itu sifatnya individu, tetapi dibutuhkan oleh setiap orang. Saya membutuhkan keselamatan. Ketika saya ada di rahim ibu dan dilahirkan serta dibesarkan oleh orang tua, dididik oleh guru-guru di sekolah, dibimbing oleh para dosen, dan diasuh kerohanian oleh para rohaniawan, saya mendapatkan suatu pengalaman keselamatan secara fisik, mental, maupun rohani. Jadi setiap orang secara individu, sejak konsepsi di rahim ibu, kita membutuhkan keselamatan. Orang tua kita memberikan support, dukungan, atau pengasuhan sehingga kita mendapatkan pertumbuhan dan kehidupan yang layak dan diperkenan, dan itu membuat kita bisa ada, eksis, dan menjalani kehidupan. Di sanalah kita butuhkan keselamatan. Bahkan kita bisa mendapatkan segala kebutuhan jasmani maupun kebutuhan mental dan kebutuhan pemikiran. Kita membutuhkan keselamatan. Namun ada kebutuhan yang berbeda dengan kehidupan keseharian kita, karena kita bukan hanya makhluk fisik yang kasat mata, tetapi kita juga adalah makhluk rohani. Perpaduan, kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai manusia. Saya dan saudara adalah ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah, memiliki keadaan yang jasmani dan yang rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kalau berpisah itu mengalami kematian, dan keadaan kita membutuhkan keduanya. Namun kenyataannya keberadaan kita sebagai individu yang diciptakan oleh Allah yang Esa, ternyata kita mengalami suatu kondisi yang sangat membutuhkan keselamatan. Mengapa situasi dan kondisi kita membutuhkan keselamatan? Karena keadaan kita. Keadaan kita sebagai manusia secara individu maupun secara komunitas. Maksudnya apa? Maksudnya keadaan kita yang sudah berada di dalam posisi mati. Nah, di dalam pengajaran Alkitab, kematian itu ada pengertian yang secara terus-menerus dapat kita pelajari dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Yaitu tentunya kita tahu kematian adalah upah dari dosa atau akibat dari keberdosaan. Dan keadaan kita yang sudah mati karena keberdosaan kita, maka arti kematian itu adalah terpisah. Terpisah artinya kita secara individu cepat atau lambat akan mengalami suatu kondisi tubuh ini yang sudah dirawat, dipelihara, ditopang, dijaga, diberikan pertumbuhan, akan berpisah dengan roh kita, sehingga tubuh kembali kepada debu tanah dan roh kita kembali kepada Tuhan. Keterpisahan itulah kematian. Terpisah itu menggambarkan suatu keadaan dari akibat kematian. Kematian karena apa? Karena kita sudah berdosa. Tidak hanya terpisah secara keberadaan dua unsur pada diri kita,
yaitu tubuh kita dan roh kita, tetapi juga hal yang paling penting karena kita adalah ciptaan pribadi, sebagai ciptaan sewajarnya, seharusnya tunduk dengan serius kepada Tuhan Allah Pencipta. Tetapi karena keberadaan kita yang berdosa itu membuat kita berada pada posisi yang telah terputus hubungan. Itu keterpisahan. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, memeliharanya, menjaganya. Namun, keadaan kita yang sudah berdosa, kita terpisah dari Allah. Allah tetap menjaga, memelihara ciptaannya. Allah tetap mengasihi dan menopang ciptaannya. Tetapi secara pribadi maupun secara komunal, umat manusia telah terpisah. Bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menjaga, menopang, bukannya telinga Tuhan tidak tajam untuk mendengar kalau dipersonifikasi, tetapi yang membuat terpisahnya hubungan itu adalah keberdosaan kita. Jadi, keadaan kita yang mati karena keberdosaan itu terpisah nantinya tubuh kita dengan jiwa kita. Dan kita juga sekarang karena berada dalam keberdosaan terpisah hubungan kita dengan Tuhan Allah. Nah, bagaimana keadaan kita yang sudah terpisah? Tadi saya sudah katakan bahwa kita membutuhkan keselamatan. Keselamatan tidak hanya berkaitan dengan saya mendapatkan segala kecukupan dalam kebutuhan secara rohani keberadaan saya. Saya mendapatkan perlindungan dan penjagaan secara fisik. Sehingga ketika saya bekerja, saya berada di rumah, saya berada di dalam perjalanan, saya tetap di dalam kondisi yang maunya selamat. Tetapi keselamatan yang saya maksud bukan keselamatan dalam pengertian tidak ada kecelakaan, tidak mengalami kesengsaraan dan kesulitan dalam kebutuhan sehari-hari. Keselamatan yang dimaksud ialah keberadaan kita yang sudah berdosa, yang terpisah dengan Allah Pencipta karena kita yang berdosa ini tidak mau dan tidak mampu mencari Allah, menemukan Allah, dan menyembah Allah, sehingga kita memberontak kepada Tuhan Allah, mengarahkan pandangan bukan kepada Sang Pencipta, tetapi kepada manusia, kepada ciptaan Allah, dan kepada buatan manusia. Sehingga kita makin jauh dari Tuhan Allah, dan kita butuh sebagai orang yang diciptakan dan mengalami keadaan itu butuh pemulihan hubungan, butuh kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah keselamatan. Bagaimana kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan, Pencipta, Pemelihara hidup manusia. Mengapa kita membutuhkan? Kenapa kita memerlukan hubungan kembali dengan Tuhan? Karena kita sudah berdosa, dan upah dosa adalah kematian. Dan kematian tidak hanya terpisahnya tubuh dari jiwa kita, tidak hanya terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan Allah dalam keadaan kita sekarang yang masih hidup di bumi, tetapi yang lebih final dan lebih menakutkan dan tidak mungkin manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri ialah kita berada dalam penghukuman kekal di api neraka untuk selamanya setelah mengalami kematian fisik tadi, keterpisahan tubuh dan roh tadi. Kita yang berdosa, yang berada dalam keadaan berdosa, berbuat dosa, kita berada di dalam satu penantian penghukuman kekal di api neraka. Inilah sebabnya kita sangat membutuhkan keselamatan. Jadi tidak ada orang yang tidak membutuhkan keselamatan. Tidak ada orang yang tidak menyukai hidup yang mengalami keselamatan. Tidak ada. Semua orang butuh. Dalam kesehariannya butuh keselamatan. Andai kata ada goncangan, ada gempa, ada bencana alam, ada peperangan, ada kelaparan, ada kesusahan, ataupun ada kesuksesan, keberhasilan, tetap setiap orang butuh keselamatan dan tidak bisa tidak diperlukan oleh manusia. Itu kenyataannya. Tetapi manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kematian, kecuali pengertiannya orang tersebut memang secara khusus seperti Henokh dan Nabi Elia. Semuanya mengalami kematian. Dan setiap orang yang akan mengalami kematian dan nantinya dibangkitkan kembali untuk menghadap takhta pengadilan
akan ditentukan di dalam satu zaman, satu masa, satu momen, yaitu yang disebut dengan akhir zaman, di mana setiap orang akan diadili dan menerima akibat keberdosaannya. Nah, dalam perspektif ajaran Alkitab dan dalam pengertian apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, saya dan saudara akan membaca dan mempelajarinya dan menelusurinya, betapa perlunya kita mengalami hidup diselamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Saya, saudara, tiap orang tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya. Karena semua orang yang menyelamatkan dirinya atau yang berupaya menyelamatkan dirinya mengalami kematian. Dan tidak bisa menyelamatkan keberadaan dirinya yang sudah dalam keadaan berdosa. Apakah agama itu diperlukan? Diperlukan. Apakah peradaban kebudayaan diperlukan manusia? Diperlukan. Agama merupakan hasil respon manusia untuk bisa menyaksikan bahwa Allah ada. Respon manusia untuk memberikan diri agar beroleh keselamatan, agar diperkenan oleh Tuhan Allah. Tetapi semua itu menjadi keadaan yang tidak dapat menyelamatkan. Karena respon itu ternyata tidak menyelesaikan putusnya hubungan manusia dengan Allah dan selesainya keadaan yang sudah berdosa karena kematian. Apakah peradaban itu baik? Ya, peradaban itu baik, budaya itu baik untuk bisa menata, mengatur relasi, hubungan, pekerjaan, aktivitas manusia di bumi. Namun tidak akan pernah membuat manusia bisa menyelesaikan keberadaannya yang berdosa dan akibat keberdosaan itu. Apakah pengetahuan teknologi berguna? Ya, tentu sangat berguna karena kita perlu pengetahuan. Kita makhluk rasional yang selalu berupaya mencari kebenaran, menemukannya, merumuskannya, dan mendapatkan berbagai konsep, berbagai pengertian untuk bisa membuat berbagai teknologi dari sumber daya alam, sumber daya yang ada di semesta ini untuk dijadikan sebuah teknologi untuk kebutuhan. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi manusia mengalami suatu peningkatan peradaban. Ini baik adanya. Jadi agama itu baik, peradaban kebudayaan itu baik, ilmu pengetahuan dan teknologi baik. Ketiga bagian itu hanya bisa menahan keadaan berdosa, tidak semakin meluas kejahatan tiap-tiap individu dan tidak semakin menjadikan orang itu liar, brutal dalam kejahatannya. Itu sebabnya kita bersyukur ada pemerintahan, ada lembaga-lembaga pendidikan, ada lembaga-lembaga kesehatan. Semuanya itu sarana untuk menyatakan bagaimana Tuhan masih memelihara ciptaannya. Tetapi keberadaan itu, baik itu agama, peradaban kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial budaya lain, itu hanya sampai pada tahap menahan keberadaan keberdosaan kita, supaya kita sebagai individu tidak semena-mena berbuat jahat antar sesama dan tidak sebrutal apapun melakukan kerusakan atas alam. Tetapi semua kebaikan yang diusahakan manusia tidak dapat menyelesaikan keberadaan kita yang sudah berdosa. Itu sebabnya Tuhan yang baik, yang memelihara, menciptakan manusia, Tuhan yang baik, yang menjaga, menopang semuanya itu tidak berhenti pada apa yang diusahakan manusia. Usaha manusia hanya berhenti pada tahap menahan saja, tidak bisa sampai menyelesaikan kematian dan tidak mungkin dapat memulihkan hubungan dengan Tuhan Allah dengan usahanya sendiri. Apakah berbuat amal, berbuat jasa, beragama itu baik-baik saja? Ya, banyak agama di seluruh dunia mengajarkan kebaikan. Banyak kebudayaan mengajarkan segala kebaikan. Dan banyak pengetahuan dan teknologi yang menolong untuk berbuat baik. Tetapi kebaikan kita tidak dapat menyelesaikan keadaan kita yang sudah berdosa. Nah, dengan kenyataan seperti itu, maka manusia yang sudah dalam keadaan berdosa, rusak total, tidak lagi mampu total untuk melakukan apa yang direncanakan, dikehendaki Tuhan atas manusia. Manusia sudah kehilangan kemuliaannya. Karena itu, saudara, saya dan saudara membutuhkan keselamatan. Siapa yang memberikan keselamatan kepada kita? Apakah usaha saya?
Tidak cukup. Tadi saya sudah jelaskan. Apakah keyakinan saya tidak cukup? Karena saya sudah jelaskan itu hanya bisa menahan supaya orang tidak makin jahat, tidak makin berbuat jahat. Lalu bagaimana? Apakah tidak mungkin lagi ada jalan lain? Dari manusia, dari saya, saudara, dan dari siapapun, tidak akan beroleh keselamatan hanya karena kemauan, kemampuan, keberadaan manusia yang sudah berdosa. Lalu bagaimana kita beroleh keselamatan? Hanya ada satu, dari pihak Allah pencipta. Dari Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menopang, memelihara, menjaga itu, melihat, memperhatikan, dan tahu keberadaan manusia. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum keberadaan alam semesta dan segala isinya itu ada, Allah telah menetapkan keselamatan itu. Jadi saudara, ada satu fakta historis alam semesta, bumi, umat manusia, tiap-tiap individu, bahwa kita sudah berdosa, tak mampu bisa menyelamatkan diri sendiri. Lalu, kemudian karena keberadaan kita itulah, karena situasi kondisi kita itulah, kita tidak mampu menyelamatkan. Lalu di pihak Allah, sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu terjadi, dan sebelum manusia berbuat dosa, maka kita tahu Allah telah menetapkan, dan penetapan yang Allah nyatakan ialah keselamatan datangnya dari Allah. Anugerah keselamatan datangnya dari Allah, bukan hasil usaha sendiri, bukan hasil perbuatan baik, bukan hasil keinginan sendiri, karena sudah tidak memungkinkan. Anda boleh beragama apapun, Anda boleh beradab dengan kebaikan apapun, Anda boleh punya pengetahuan, pengalaman, dan pengertian apapun, itu bagus. Itu hanya menahan, tapi tidak akan menyelamatkan. Tidak akan mungkin menyelesaikan keadaan yang sudah berdosa. Allah telah menetapkan bahwa ada keselamatan yang telah ditetapkan Allah sebelum segala sesuatu terjadi. Penetapannya tidak berhenti pada penciptaan dan providensia pemeliharaannya. Penetapannya ada pada penebusan. Jadi, bagi Allah yang maha, Dia tidak kaget manusia yang diciptakannya memberontak kepadanya, melawan kepadanya, dan melakukan kejahatan kepadanya dan kepada sesama dan merusak ciptaannya. Allah tidak pernah kaget dan heran, karena Allah tahu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Allah maha tahu, Allah maha kuasa. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya mau ingatkan bahwa semua penjelasan saya dapat dibaca, dipelajari, dipahami dari seluruh pengajaran Alkitab, karena satu-satunya firman Allah yang memberikan kepada manusia pengenalan akan Allah yang sejati, keadaan kita manusia, dan alam semesta hanya Alkitab. Di luar itu, kami orang Kristen, saya orang Kristen, tidak akan mempercayai berita yang lain. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, Allah telah menetapkan penebusan. Siapakah yang ditebus dan siapakah yang menebus? Tadi sudah saya katakan bahwa dari antara manusia di dalam Adam, keadaannya berdosa, berada dalam penghukuman karena keadaan berdosa, maka tidak mungkin dari antara manusia bisa menyelamatkan manusia. Dari antara ciptaan yang lebih tinggi dari manusia secara kuasa dan otoritas, misalnya malaikat, juga tidak bisa menyelamatkan. Apalagi ciptaan yang lain seperti hewan, tumbuhan, benda, materi tidak akan bisa menyelamatkan. Jadi benda-benda materi, ciptaan tumbuhan, ciptaan hewan, ciptaan manusia, malaikat tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia sendiri. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan manusia yang dalam keadaannya berdosa itu? Mau tahu saudara, berdasarkan ajaran Alkitab, hanya ada satu dan satu-satunya dari Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu Anak Allah yang tunggal, yang di dalam ajaran Kristen, di dalam pewahyuan khusus, di dalam ajaran Alkitab adalah pribadi Anak Allah. Anak Allah mewakili Allah, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberikan hidup dan kehidupan. Ialah yang dapat dan berkuasa dan memiliki kekuatan menyelamatkan manusia ciptaannya. Dengan cara apa dia menyelamatkan? Dengan cara dia, Anak Allah, yang setara, sehakikat, esensinya
naturnya, atributnya, kekaryaannya dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus, keberadaannya itu yang setara itu. Dialah anak Allah yang tunggal. Dan dia dengan jalan inkarnasi mau menjadi manusia berdasarkan ketetapan. Jadi mau menjadi manusia itu berdasarkan ketetapan, bukan dadakan, bukan tiba-tiba, tetapi sudah dinyatakan. Bahkan sesaat ketika Adam dan Hawa sengaja berdosa kepada Allah di Taman Eden. Sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu di bumi. Taman Eden itu di bumi ini. Jadi sesaat sebelum dari Taman Eden diusir, Adam dan Hawa mendengarkan, menerima, dan memahami, setidaknya tahu persis bahwa ada yang akan menyelamatkan umat manusia. Datangnya dari Allah, bukan dari ciptaan yang ada. Dan yang datang dari Allah itu, inkarnasi, dilahirkan oleh manusia. Inkarnasi. Jadi keanakannya, dan dia inkarnasi menjadi manusia. Inilah jalan satu-satunya yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang berdosa, saya dan saudara, dan setiap orang yang berdosa. Saya menyatakan berdasarkan ajaran Alkitab. Karena di luar Alkitab, orang Kristen tidak mempercayai apapun cerita, kisah, dan pengajarannya. Jadi saudara, kalau memang hanya Tuhan yang memberikan keselamatan, hanya Tuhan yang menyatakan itu, dan jalannya hanya dari Tuhan yang menentukan, maka manusia tidak dapat membantah dan dapat menolaknya. Jadi itu kenyataan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Lalu jalan itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenal Yesus Kristus. Hal yang kedua, siapa yang diselamatkan? Dari miliaran orang yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Dari miliaran orang yang ada dan hadir dalam sejarah umat manusia. Dari Adam sampai nanti akhir zaman. Di tiap-tiap zaman, di tiap-tiap etnis, di tiap-tiap bangsa, bahasa, kelompok. Siapakah yang diselamatkan? Apakah penetapannya semuanya diselamatkan dari yang diciptakan Tuhan Allah itu? Alkitab memberikan pengajaran demikian. Ada yang tidak diterima oleh Allah dalam hidupnya, dan bahkan dekat dengan Tuhan, bahkan berada di dalam komunitas orang percaya, tetapi bisa diketahui akhirnya orang itu ternyata bukan orang pilihan Allah. Jadi pilihan Allah terhadap orang yang diselamatkan itu bukan ditentukan oleh manusia, karena manusia nggak bisa memilih. Manusia sudah berada dalam keadaan yang sudah mati dan dihukum. Manusia bisa menentukan pilihan yang lain. Mau makan ini, pakai pakaian itu, mau sekolah di sini, kuliah di sana, mau tinggal di tempat ini atau tinggal di tempat sana. Manusia dapat melakukan pilihan dalam rangka kehidupannya. Tetapi untuk beroleh keselamatan hidup dan tidak menerima hukuman, tidak ada pilihan bagi manusia. Karena semua sudah dalam keadaan mati dan berada dalam penghukuman karena keberdosaannya. Jadi, manusia tidak bisa memilih. Allah telah memilih, menentukan sendiri. Misalnya, di dalam Kejadian pasal yang keempat, keturunan Adam yang pertama, yang hadir dalam kehidupan manusia, sejarah manusia, anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, sama-sama beribadah kepada Tuhan, sama-sama mengenal Tuhan melalui orang tuanya, dan sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi hanya Abel yang diterima persembahannya, Kain tidak. Ini fakta. Jadi kita memang tidak bisa mengira-ngira si A atau si B atau si C yang dipilih Tuhan. Kita hanya tahu dari realitas kehidupannya. Lagi, saya mau sampaikan, di antara orang-orang yang ada di dalam sejarah pada tulisan Alkitab, dijelaskan ada Abraham dan kakaknya atau adiknya, anak-anak Terah, tetapi yang dipanggil Abraham.
bukan kakaknya Abraham atau adiknya Abraham. Abraham yang dipanggil untuk menjadi bapa segala bangsa. Anaknya Abraham ada dari Hagar, itu Ismail, tetapi yang dijanjikan Tuhan itu dari Sarah, yaitu Ishak. Ada di dalam Alkitab. Jadi Ismail diberkati, tetapi tidak disebut sebagai anak perjanjian. Ishak yang disebut anak perjanjian dari Sarah. Ishak punya anak. Ishak punya anak Esau dan Yakub, yang diterima dengan berbagai kemungkinan manusia itu berbuat yang tidak baik. Yakub yang diterima, bukan Esau. Dari Yakub ada lagi anak-anaknya, dan semua ketentuan itu ada dalam sejarah. Dari 12 murid yang secara khusus dipilih oleh Tuhan, ada satu yang dipilih oleh Tuhan jadi muridnya, tetapi dia disebut anak yang binasa, namanya Yudas Iskariot. Jadi bagaimana saudara? Apakah kita bisa menentukan sendiri? Jawabannya tidak. Dan kalau saya dan saudara bisa percaya kepada Yesus Kristus, bisa dengan setia sampai kematian tiba, itu karena Allah telah menentukan dari semula, lalu memanggil dan menjadikan setiap orang milik kepunyaannya. Kalau tidak mungkin dan tidak akan pernah. Jadi kalaupun saya dan saudara membaca firman Tuhan, mempelajari Alkitab, ikuti ritual-ritual keagamaan, tetapi jikalau Tuhan tidak memanggil dan tidak beranugerah, membawa kita kepada hidup yang beroleh keselamatan, tidak mungkin bisa percaya kepada Allah yang Esa. Nah, pengertian Allah yang Esa di dalam Alkitab, Allah itu Esa. Tidak ada yang lain selain Dia. Dalam keesaannya itu ada 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ini adalah Allah. Ketiganya adalah Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi saudara bisa diberikan pengertian. Kalau saya dan saudara bisa percaya, meyakini ajaran Alkitab, menerimanya dengan keyakinan yang benar, itu anugerah. Berarti saya dan saudara diberikan anugerah untuk mengalami keselamatan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi pada diri kita? Pengalaman hidup beroleh keselamatan. Itu sekali lagi pekerjaan dari Allah di dalam diri setiap orang pilihannya. Kalau dia bukan orang pilihan, mungkinkah dia beragama Kristen? Mungkin. Kalau dia bukan orang pilihan, mungkinkah dia beragama Kristen sejak lahir? Mungkin. Dan mungkinkah dia murtad dari kekristenan setelah dia mengikuti ritual keagamaan Kristen? Mungkin. Bahkan lebih banyak mungkinnya. Jadi, bagi saya sebagai orang Kristen, membaca firman, mengetahui bahwa kalau ada orang yang mengaku beragama Kristen, lalu pada akhirnya, bahkan dia pejabat gereja misalnya, atau dia teolog misalnya, kalau memang dia bukan orang pilihan, dia bisa saja beragama Kristen, bisa saja berstatus pejabat gereja, tapi pada akhirnya dia murtad dan tidak percaya lagi kepada Allah Trinitas. Mungkin, dan sudah banyak kesaksian yang terjadi di dalam ajaran dan alam semesta ini. Jadi saudara, mesti diperhatikan kalau ada orang pindah dari keyakinan keagamaan Kristennya ke agama yang lain, tidak perlu kaget, tidak perlu heran, tidak perlu bingung, tidak perlu susah hati. Mengapa? Hanya satu kemungkinan. Kalau dia memang bukan orang pilihan, ya lebih baik memang bukan di komunitas Kristen. Karena kasihan sekali, orang itu ikut ritual keagamaan Kristen, dibaptislah, ikut sidilah, ikut ke gereja lah, tetapi hatinya tidak melekat pada Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Bahkan pada akhirnya, dengan segala kemungkinan manusia itu membutuhkan ini dan itu, dia keluar dari kekristenan dan dia bukan beragama Kristen lagi. Itu mungkin terjadi. Siapa contohnya? Yudas Iskariot. Siapa contohnya? Pengikut Nikolaus yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi saudara, mari kita lihat, periksa, apakah kita sungguh sudah orang percaya? Apakah sungguh kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan keselamatan itu melalui karya penebusannya yang mewakili umat pilihannya? Ini menjadi pertanyaan refleksi saya dan saudara. Namun, bagi orang yang
mungkin sekarang belum berada dalam komunitas orang Kristen, belum terdaftar pada institusi keagamaan Kristen, entah gerejanya apa, yang pasti dia percaya kepada Allah Trinitas, Alkitab adalah firman Tuhan, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus, dia belum terhisap menjadi bagian dari komunitas Kristen itu, tetapi sekarang berada di luar kekristenan, di luar keagamaan. Pada suatu ketika anugerah Tuhan turun atasnya, ketika kemurahan hati Tuhan turun atasnya, orang itu bisa secara terang-terangan menjadi orang Kristen, atau berada di dalam situasi kondisi tertentu, akhirnya tetap dia percaya kepada apa yang diajarkan Alkitab, namun secara administrasi belum diakui sebagai orang Kristen. Ada banyak seperti itu. Dalam pengalaman pelayanan penginjilan saya, maupun dalam berinteraksi dengan beberapa orang, saya sering menemukan identitasnya, administrasinya bukan orang Kristen, bukan beragama Kristen. Tetapi ketika ditanya, dijelaskan, ternyata dia orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, beribadah dengan baik, sudah mengalami namanya baptisan maupun katekisasi, sudah ikut dalam pelayanan, tapi KTP-nya, identitas card-nya tidak bisa, susah diubah, tidak mampu diubah dengan mudah. Lalu bagaimana? Ya tetap, karena Tuhan tidak melihat identitas KTP kita, identitas yang kita miliki. Tuhan melihat keadaan kita itu sudah di dalam Kristus atau belum. Kalau belum di dalam Kristus, ya berarti berada dalam penghukuman Allah. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Di dalam Injil Yohanes pasal ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Jadi, orang-orang pilihan yang ditetapkan Allah itu dalam sejarah hidupnya mendapatkan anugerah, dan pada momen tertentu, di hari di mana ia dengan mulut mengaku, dalam hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat Penebusnya, maka pada momen itu dia menerima hidup yang kekal. Kembali dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Allah. Statusnya tidak lagi berada dalam keadaan penghukuman. Walaupun memang pada akhirnya tubuhnya akan kembali kepada debu tanah, tapi di akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka orang itu dibangkitkan dan mengalami hidup kekal untuk selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Namun, di ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan olehnya. Pada hari kedatangannya yang pertama, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa tidak percaya kepada berita kabar baik, berita Injil, berita tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, berada di bawah hukuman. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa keadaan kita yang berdosa berada di bawah penghukuman. Berarti saya dan saudara yang belum percaya berada dalam penghukuman. Tapi kalau saya dan saudara, dan saya yakini saya sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat Penebusku, maka saya tidak lagi berada di dalam penghukuman, dan saya berada di dalam hidup yang kekal. Itulah anugerah keselamatan. Ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi terang itu datang, Kristus itu datang, menebus umatnya. Tapi mereka yang tidak ditebus dan berada dalam kegelapan, pasti hidupnya menyukai kegelapan. Membenci Yesus, mencari celah cara untuk menjadikan diri lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Jadi saudara, mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Kita tidak boleh menghakimi nasib kekekalan orang lain. Kita juga tidak bisa menentukan nasib kekekalan orang lain. Tetapi yang menjadi hakimnya adalah Allah sendiri melalui firman-Nya, Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya. Apa yang saya tadi baca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, 17, 18, 19, itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada seorang yang bernama Nikodemus. Jadi saudara, keselamatan itu yang kita butuhkan adalah anugerah pemberian dari Allah. Kiranya dengan perkenalan dan pemahaman awal ini, kita akhiri pertemuan kita, dan kiranya Tuhan memberkati saudara,
Ikuti terus penjelasan mengenai keselamatan pada live berikutnya. Saya berhenti sampai sini, dan bagi saudara yang mau dan hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hati, terimalah berita Injil dan percayalah kepadanya. Bagi saudara yang ingin mendapatkan penjelasan dan pengajaran ini dari awal tadi pertama sampai akhir, silakan kunjungi kanal YouTube yang ada di dalam bio di live TikTok ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekarang dan sampai selamanya. Amin.